Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur pada hari ini, Sabtu 23 Oktober 2021, kita kembali berjumpa di dalam doa pagi online GKI Samanhudi. Saya sungguh berharap kita semua dalam keadaan sehat. Bapak, Ibu, saudara-saudari, bacaan kita pada pagi hari ini dari Perjanjian Lama, yaitu kitab Ayub pasal 42 ayat 7 sampai 9. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari baru yang Tuhan berikan kepada kami. Kami percaya kalau kami bisa menikmati satu hari baru, itu merupakan anugerah dari Tuhan. Ya Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas kami pada hari ini, kami ingin meluangkan waktu kami untuk membaca bagian Alkitab, dan kami juga ingin merenungkannya. Tuhan, ajarkan setiap dari kami bukan hanya cakap untuk membaca Alkitab, namun juga untuk melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari, supaya kehidupan kami menjadi kesaksian yang memuliakan Bapa di surga. Inilah doa dan harapan kami, Tuhan. Kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kitab Ayub pasal 42 ayat 7 sampai 9. Saya akan bacakan buat kita semua. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas orang Teman, "Murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Oleh karena itu, ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan, dan pergilah kepada hambaku Ayub. Lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu. Dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku, seperti hambaku Ayub." Maka pergilah Elifas orang Teman, Bildad orang Suah, dan Zofar orang Naamah. Lalu mereka melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan kepada mereka, dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Ayub, Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, sebelum kita melanjutkan renungan kita, saya ingin mengajak kita semua untuk mengenal siapakah Ayub. Alkitab memberikan informasi tentang Ayub, khususnya di dalam pasal pertama. Saya akan membacakan beberapa ayat yang dapat memberikan gambaran siapakah Ayub. Saya akan membacakan dari Ayub pasal pertama, Bapak Ibu. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar, sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur.
dari informasi yang tadi saya bacakan, Bapak Ibu, saudara-saudari, kita bisa mendapatkan atau kita bersama-sama bisa mengetahui bahwa Ayub selain orang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan, Ayub juga memiliki banyak harta dalam bentuk hewan-hewan ternak. Namun, saya akan kembali meneruskan bacaan. Pada suatu ketika, Bapak Ibu, singkat cerita, lembu sapi dan keledai Ayub dirampas oleh orang-orang Sheba. Kemudian, unta-untanya direbut oleh orang-orang Kasdim. Tidak hanya berhenti di situ, Bapak Ibu. Anak-anak Ayub yang sedang berkumpul di rumah anaknya yang paling sulung terkena musibah. Rumahnya roboh karena angin ribut sehingga semua anak-anak Ayub meninggal dunia. Bapak Ibu, coba kita bayangkan bagaimana Ayub ketika harus menghadapi bertubi-tubi kehilangan, baik itu materi maupun semua anak-anaknya meninggal dunia. Tentu Ayub dalam posisi bergumul, mengapa semua ini harus dia alami. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, pandemi yang masih kita alami telah berjalan kurang lebih 1,5 tahun. Mungkin kita ingat Indonesia mulai mengalami pandemi pada Maret tahun 2020. Dan saat ini kita sudah memasuki bulan Oktober tahun 2021. Bapak Ibu, sejak pandemi melanda, khususnya di Indonesia, tidak sedikit orang-orang yang kehilangan pekerjaannya. Atau orang-orang yang memiliki usaha bangkrut, usahanya tidak berjalan karena pandemi. Dan yang masih bekerja pun ada yang mengalami pemotongan gaji. Kemudian tidak jarang juga orang mengalami konflik dengan suami, istri, anak-anak di rumah. Sehingga pandemi ini banyak orang yang mengalami pergumulan, Bapak Ibu, baik dari bidang keuangan atau materi maupun relasi dengan suami, istri maupun anak-anak. Bapak Ibu, coba ya kita bayangkan, Bapak Ibu, kalau kita menjadi salah satu orang yang mengalami pergumulan akibat pandemi yang sedang berlangsung. Kemudian kita kedatangan sahabat kita. Sahabat kita ini datang tentu dengan tujuan memberikan penghiburan atau mendukung atau menguatkan kita. Namun coba kita bayangkan, Bapak Ibu, kalau sahabat kita datang kepada kita dan kita bercerita apa pergumulan yang kita alami. Kemudian sahabat kita ini berkata demikian, Bapak Ibu. Wah, pasti kamu ada dosa yang belum kamu akui kepada Tuhan, sehingga kamu harus mengalami hal-hal seperti demikian. Atau Bapak Ibu, sahabat kita ini berkata demikian. Wah, kamu kurang disiplin sih dalam berdoa dan membaca Alkitab. Atau, wah, kamu begini dan begitu dan begini dan begitu, Bapak Ibu. Apa yang kita rasakan, Bapak Ibu, ketika ada sahabat yang datang kepada kita, namun memberikan penilaian, memberikan komentar-komentar yang sama sekali tidak membuat kita menjadi lebih baik dari sebelumnya. Malah mungkin
ucapan-ucapan sahabat kita makin membuat kita terpuruk. Kita bisa menjadi makin merasa bersalah. Padahal bukan itu Bapak Ibu. Bukan itu yang harus kita lakukan. Bagian Alkitab yang kita baca barusan Bapak Ibu, seperti yang tadi saya contohkan. Elifas, Bildad, Sofar, ketiganya adalah sahabat Ayub. Mereka datang, tujuannya pasti baik Bapak Ibu. Mereka datang untuk menghibur Ayub yang sedang menderita, yang kehilangan harta benda dan anak-anaknya. Namun sekali lagi Bapak Ibu, bukannya menghibur Ayub, kehadiran Elifas, Bildad, Sofar justru membuat Ayub marah. Sampai-sampai Ayub menyebut ketiga sahabat ini sebagai penghibur sialan. Saya akan bacakan dari Ayub 16 ayat kedua. Ayub 16 ayat yang kedua. Tetapi Ayub menjawab, hal seperti itu telah acap kali kudengar, penghibur sialan kamu semua. Bapak Ibu, dari ucapan Ayub kita bisa merasakan bahwa Ayub begitu marah dengan apa yang diucapkan oleh Elifas, Bildad, dan Sofar. Kenapa Bapak Ibu? Karena ketiga sahabat Ayub ini gagal memahami apa yang sedang Ayub rasakan. Mereka gagal memahami apa yang menjadi pergumulan Ayub Bapak Ibu. Dan sekali lagi, kegagalan Elifas, Bildad, dan Sofar dimulai ketika mereka tidak mau mendengarkan Ayub dengan baik. Bapak Ibu, ini adalah hal yang penting buat kita semua. Ketika kita ingin memahami apa yang menjadi pergumulan dari entah sahabat kita, rekan kantor kita, rekan bisnis kita yang sedang mengalami pergumulan, kita harus mulai dengan mendengarkan dengan baik. Bila kita tidak mendengarkan dengan baik, maka kita akan gagal memahami seperti yang dilakukan oleh Elifas, Bildad, dan Sofar. Ketiga sahabat Ayub ini membuat penilaian, kesimpulan terhadap kondisi Ayub. Dan semuanya itu berdasarkan pemahaman mereka. Dengan kata lain mungkin Bapak Ibu, ketiga sahabat Ayub ini malah menghakimi Ayub dengan apa yang mereka pahami dan belum tentu benar. Bapak Ibu, saudara-saudara kasih, apa yang dapat kita pelajari pada pagi hari ini? Saya ingin mengajak kita semua Bapak Ibu, bila kita memiliki kepedulian, bila kita ingin memiliki semangat untuk menolong teman kita, sesama kita, maka semuanya harus dilakukan dengan baik dan tepat. Bila kita peduli kepada orang yang mengalami pergumulan, orang yang sedang menderita Bapak Ibu, maka harus dinyatakan dalam tindakan mendengarkan. Sekali lagi Bapak Ibu, kita harus mendengarkan mereka. Bukan kita yang mendikte mereka berdasarkan pemahaman kita. Dengan kita mendengarkan apa yang menjadi kisah mereka, kita belajar
untuk memahami keadaan dan kondisi mereka, Bapak Ibu. Dan memang ini tantangannya, Bapak Ibu. Kita mendengarkan itu bukan hal yang mudah. Seringkali kita mendengarkan bukan untuk memahami. Kita mendengarkan untuk menyampaikan apa yang menjadi pemahaman kita. Atau mungkin apa yang kita tahu. Sekali lagi, itu akan menjadi kegagalan. Karena kita bukan mendengarkan untuk memahami kondisi dan keadaan orang yang sedang mengalami pergumulan. Mari Bapak Ibu, di dalam situasi pandemi yang masih kita alami, mari kita sama-sama belajar untuk menjadi orang yang mau mendengarkan dengan baik pergumulan teman kita, saudara kita, maupun siapapun orang yang mau bercerita pada kita. Dengan belajar mendengarkan dengan baik, kita baru bisa memahami dengan baik pula apa yang menjadi pergumulan mereka. Biarlah Tuhan menolong kita semua untuk belajar mendengarkan, untuk memahami. Mari Bapak Ibu, saudara terkasih, kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk bagian Alkitab yang telah kami baca dan kami renungkan. Biarlah melalui bagian Alkitab yang sudah kami baca, kami boleh belajar untuk menjadi pendengar-pendengar yang baik untuk setiap orang yang mau bercerita kepada kami atau kami dipertemukan. Kami tahu untuk kondisi saat ini banyak orang yang harus mengalami pergumulan, baik finansial maupun relasi dengan orang-orang di sekitar mereka. Dan biarlah kami juga boleh mengambil bagian mendengarkan supaya kami dapat memahami dengan baik kondisi dan keadaan yang mereka hadapi, Tuhan. Bukan kami dengan mudah menghakimi mereka tanpa mengerti dan memahami apa yang mereka alami. Ya Tuhan, tolonglah kami dengan segala keterbatasan kami, supaya kami menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk boleh menyentuh hidup orang-orang yang boleh dipertemukan kepada kami. Dimulai dengan mendengarkan supaya kami dapat memahami. Dengarkanlah Tuhan doa kami, harapan kami, karena semuanya kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.